Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, dalam 24 jam terakhir ini, cryptocurrency market kembali lagi turun sebesar 2,36%. Dengan total crypto market cap 2,18 triliun US dollars. Ya, dan kalau kita lihat Bitcoin basically ke harga 46 ribuan, ya turun sebesar 3,48%. Dan overall, ya semua mengikuti. Ya, ini kembali lagi mengingatkan bahwa Bitcoin masih menjadi rajanya. Walaupun ada beberapa yang berbeda sendiri ya, seperti AVAX. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Tetapi kisi-kisi kita pada hari ini adalah kita akan bandingkan Bitcoin dengan US dollars ya. Banyak orang yang suka lupa bahwa ini adalah pair BTC USD. Berarti ada ya USD-nya ya. Kita akan lihat pergerakan USD. Jadi itu kisi-kisinya kurang lebih seperti itu. Sebelum kita masuk ke TA-nya, kita akan membahas dulu mengenai berita. Dan akhirnya sah ya, di mana sudah beberapa hari ada berita yang simpang siur, akhirnya ada berita yang valid ya, di mana sah Binance dan MDI Venture Telkom bentuk joint venture garap bursa kripto ya. Ambisi Binance adalah menumbuhkan ekosistem blockchain dan cryptocurrency secara global. Dan inisiatif ini di Indonesia merupakan langkah yang signifikan ke arah tersebut. Kita bahas lebih dalam. Binance Holding Ltd telah membentuk perusahaan patungan atau joint venture dengan konsorsium yang dipimpin oleh MDI Ventures. Binance akan menyediakan infrastruktur dan teknologi manajemen aset kelas dunia untuk mendukung pengembangan platform pertukaran aset kripto. Ya. Dan kita lihat konsorsium ini secara kolektif telah mengembangkan ekosistem teknologi digital dan finansial terbesar di Indonesia dan memiliki akses lebih dari 170 juta konsumen di negara berpenduduk terbesar keempat di dunia ya. Dan kita lihat juga dengan adopsi teknologi yang cepat, potensi ekonomi yang kuat, Indonesia dapat menjadi salah satu pusat terkemuka ekosistem blockchain dan kripto di Asia Tenggara. Jelas dia ya, ini jelas siapa? Jelas CZ ya. Luar biasa. Jadi CZ melihat Indonesia ini menjadi satu negara yang sangat berpeluang untuk menjadi pusat ekosistem blockchain. Nah, kita harap dengan ini Indonesia bisa semakin terbuka dengan kripto, ya otomatis kalau Indonesia semakin terbuka dengan kripto, ya it's gonna be better for us, ya. Sementara itu, CEO dari MDI, Donald Wiharja, mengatakan cryptocurrency, crypto assets, dan blockchain menghadirkan bagian penting yang tidak dapat disangkal dari infrastruktur keuangan dan digital lainnya di masa depan. MDI sebagai lengan investasi teknologi dan pemandu teknologi Telkom sangat bersemangat untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Ya iyalah ya, partisipasinya dengan Binance. Ya bisa kita bilang ini adalah exchanger centralized terbesar di dunia gitu ya, pasti excited. Dan selain itu ada statement juga dari Pak Donald lagi, yaitu kami berharap dapat tumbuh bersama Binance dan mitra investasi kami dan menjembatani peluang dan teknologi dengan Telkom untuk membantu meningkatkan kemampuan Indonesia dalam infrastruktur digital ini. Nah, jadi kebayang kalau sampai Indonesia ini bisa menjadi pionirnya ya, atau menjadi partner Binance terbesar di Asia Tenggara, that's gonna be big ya. Bagus untuk negara kita, bagus juga untuk para ya trader seperti kita juga, di mana semakin besarnya adopsi terhadap kripto di satu negara, otomatis negara akan lebih lenient, akan lebih akan lebih lunak lah terhadap kripto. Itu berbeda dengan negara-negara ya yang cenderung against kripto ya. Kalau di against kripto biasanya ya kita akan dipersulit sebagai trader. Ya, jadi ini adalah salah satu berita yang cukup bagus ya. Dan selanjutnya kita lihat juga pengumuman ini atau pengumuman joint venture ini menyusul pengumuman terbaru tentang inisiatif 100 juta euro Binance untuk mendukung pengembangan ekosistem blockchain Prancis dan Eropa serta investasi Binance Asia Services di HG Exchange ya, itu di Singapura katanya ya. Jadi ya ini really cool, dan ya seperti yang kita lihat juga CZ melihat Indonesia ini menjadi satu market yang luar biasa. Dan ya mungkin ini sangat dibantu juga dengan ya pemerintah kita ya. Ini salah satu yang positif dari pemerintah kita adalah mereka tidak kebakaran jenggot dengan kripto. Justru mereka malah melihat peluang dari kripto ini. Jadi kalau gue lihat ya, negara-negara yang maju justru deg-degan dengan kripto. Tapi negara-negara berkembang seperti kita, Indonesia, lalu El Salvador, dan negara Amerika Latin lainnya, itu cenderung lebih membuka ya terhadap kripto. Karena kenapa? Ya justru dengan ini malah kita bisa mendapatkan powernya gitu. Kesannya di sini adalah
pembagian power gitu, di mana sebelumnya seringkali dimonopoli oleh negara-negara maju di Eropa dan di Amerika sana, ya. Jadi it's really cool. Oke, dan sekarang kita akan balik ke BTC, ya, di mana kita bisa lihat Bitcoin banyak yang cukup mual pasti melihatnya ya. Aduh, kok turun terus, kok turun terus. Kita akan coba membahas secara lebih secara lebih zoom out yang pertama, dan yang kedua kita akan coba bahas secara lebih objektif gitu ya. Dimana kalau kita lihat orang suka melupakan ini adalah pair BTC USD. Ya jangan lupa bagian USD-nya. Orang suka berpikir USD itu ya udah stay saja. No, USD sendiri pun punya pergerakan gitu. Dan kalau kita lihat basically sejak Juni atau lebih tepatnya sejak Mei itu sedang rally ya. US dollar itu rally dari Mei ini ke sini kurang lebih sekitar naik 7%-an. Dan untuk dolar 7% itu luar biasa besar ya. Cukup mirip seperti di 2018 ya. Di mana kita lihat dia juga ada rally di sini. Itu cukup besar sampai bahkan lebih ya, sekitar 9%-an begitu. Jadi kita akan coba bahas secara lebih objektif ya. Yang pertama kita lihat dulu. Kita di September ini US dollar mulai rally lagi. Ya, dia terpantul di MA 20-an. Kita lihat apa yang Bitcoin lakukan. Di September, Bitcoin ternyata ikutan rally. Artinya apa? Demand dari Bitcoin sebenarnya kuat. Ya. Tetapi ya baik lagi karena si US dollar sedang rally, maka Bitcoin pun susah untuk parabolic move. Ya karena kenapa? BTC against USD. Kalau USD-nya ikutan naik, ya berarti BTC-nya naiknya nggak akan terlalu ekstrim gitu ya. Sekarang kita coba bandingkan dengan data sebelumnya. Dimana kalau kita lihat di 2018, dimana ini ada rally juga ya. Kita bandingkan dengan Bitcoin 2018. Bitcoin 2018 pada tanggal kapan nih tepatnya ya? Enaknya April lah ya, April. Atau mungkin masuknya dari sini nih, dari Maret lah ya, dari Maret. Kita lihat Maret 2018. Di sini ya. Kita bisa lihat penurunannya luar biasa. Bitcoin dari Maret sini ya tepatnya ya, sini. Sampai ke bottomnya itu minus 66%. Kita lihat, oh ya masuk akal. Orang si USD-nya sedang rally. Tapi kalau kita lihat pada faktanya sekarang, US dollar juga sedang rally. Tetapi Bitcoin tidak crash 60%. Ya kan? Tidak separah itu lah minimal. Artinya apa? Sebenarnya demand-nya masih lumayan. Gitu loh. Demand dari Bitcoin itu sebenarnya masih sangat lumayan. Tetapi karena kita terlalu fokus terhadap hanya Bitcoin-nya saja, seringkali kita melupakan faktor lainnya. Karena ini adalah pair BTC USD. Gitu. Ya, demand USD pun harus kalian perhatikan. Ya. Dan kalau kita lihat kemarin ya itu basically bukan kemarin, tepatnya hari ini ya, dia open dengan luar biasa besar gitu si volumenya ya. Dia naik dengan lumayan signifikan. Makanya kita lihat sekarang BTC pada hari ini cenderung ya buruk gitu loh ya, cenderung turun ya. Jadi itu normal-normal saja. Jadi kurang lebih seperti itu, dan menurut gua justru Bitcoin bisa bertahan di harga 46 ribuan saat dolar sedang rally seperti ini, itu justru menunjukkan kekuatan dari Bitcoin. Jadi kalau menurut gue pribadi sih lebih baik kita bersabar saja. Karena kenapa? Kalau sudah waktunya dia mulai downtrend lagi, dan itu pasti ada waktunya dia downtrend lagi. Karena kalau kita lihat dari bertahun-tahun dia terus membuat lower high. Nah sekarang kalau dia sudah mulai membuat lower high lagi, siap-siap. Itu bisa menjadi salah satu pertanda bahwa Bitcoin akan masuk ke parabolic, mungkin disebutnya ya parabolic move gitu. Oke, jadi tadi gue sudah kasih lihat gambaran secara objektifnya, di mana Bitcoin sebenarnya not bad secara movement ya. Tetapi baik lagi, secara secara lebih zoomed in ya, dalam time frame lebih kecil, kita masih lihat bahwa Bitcoin masih terus membuat lower low dan lower high gitu ya. Masih terus dari sini, lower low, lower high terus ya, sampai bahkan ke posisi sini. Jadi, in theory dia masih downtrend gitu. Jadi, ya harus siap-siap. Ada potensi dia bisa kembali lagi menjenguk antara angka 42.000 sampai mungkin 40.000 gitu. Dan bisa dibilang kita bisa pakai lagi daerah ini, yaitu adalah support Fibo. Di mana terakhir pada bulan September ini menjadi support yang cukup baik untuk Bitcoin gitu. Jadi siap-siap, ada kemungkinan bisa mencapai ke daerah sini lagi gitu ya. Jadi ya ini dia enaknya kalau kita bisa technical analysis. Kalau kita bisa technical analysis, kita bisa melihat data secara visual dan enak gitu loh. Karena kalau semuanya angka,
pusing gitu loh. Kalau di sini kan enak. Oh iya, pernah naik segini, turun segini, oh support kira-kira di sini. Coba kalau semua isinya angka, pusing ya. Jadi kurang lebih untuk Bitcoin seperti itu. Andaikan dia mulai membentuk pola, ya seperti biasa higher high, higher low, itu bisa reversal. Tapi untuk sekarang masih belum. Terus konsisten dia membuat lower low, lower low, ya kemungkinan bentar lagi akan lower low lagi nih. Apalagi kalau sampai ke reject MA 200 ya. Jadi siap-siap, the roller coaster is not over yet. Oke, dan selanjutnya real ya. Kita bisa lihat real sepertinya menemukan support di daerah MA20. Bagi kalian yang kemarin sudah pasang di daerah MA20, congrats ya, sudah dalam posisi profit. Tetapi overall bisa kita lihat mulai terbentuk pola. Ya. Kalau kita lihat bukan hanya sekedar terpantul di MA20, tetapi bisa dibilang dia dibantu oleh daerah sini, previous high dia. Nah, ini membuktikan lagi bahwa TA works ya. Nggak 100%, tapi it works. Dimana kita lihat di sini ya, itu di sekitar 21 dolaran. Dia terpantul di daerah situ. Ya. Jadi artinya apa? Previous resistance bisa berubah menjadi support. Ya. Jadi kurang lebih kalau untuk real sih sebenarnya masih sama ya. Kalau gue pribadi sih, andaikan lu belum beli di daerah situ, bisa lu tambah lagi, ya bukan tambah ya, kalau lu belum beli ya berarti lu bisa pasang buy limit di MA 20 gitu. Dan bisa dibilang real ini juga salah satu yang tahan banting dan melawan BTC. Kenapa? Ya mungkin karena satu, dia masih cukup baru, dan bisa dibilang secara demand dia cukup besar ya. Bagi kalian yang ingat waktu launchpad ini real sampai membuat Bybit nge-crash ya. Kayaknya saking besarnya demand sampai ya basically dia telat buat buka di markets gitu. Jadi ya menurut gue overall secara project it's cool, potensinya besar. Tetapi ingat, resiko dari real ini otomatis juga masih cukup besar. Karena kenapa? Market cap dia masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan aset-aset lain gitu. Ya jadi ingat, ya makanya kenapa gue lebih prefer averaging. Nah, kalau averaging ya turun ya lanjut lagi cari support selanjutnya. Tapi kalau kita all in ya sekali pasang turun sangkut. Semuanya sangkut gitu ya. That's not good ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kalian yang ingin averaging harga really, bisa saja kalian pasang lagi di dekat daerah MA20 yang ada sekarang mungkin di sekitar nyaris 22 dolar ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk really. Dan selanjutnya Luna, dimana kita bisa lihat Luna kembali lagi melawan Bitcoin ya. Kita senang nih yang sedang rebel melawan Bitcoin ya. Dimana kita bisa lihat dia menjadikan MA20 sebagai support kemarin dan close di atas dari MA20. That's really good. Dan bahkan hari ini pun dia sudah retest lagi begitu. Jadi kalau buat kalian yang belum sempat mendapatkan posisi di Luna atau ingin meng-average harga Luna kalian, sebenarnya bisa saja di daerah MA20. Karena dalam 2 hari terakhir ini terbukti MA20 ini menjadi satu support yang cukup kuat. Padahal Bitcoin turun lumayan. Ya, kemarin turun lumayan. Jadi, it's looking quite good for Luna ya overall. Dan baik lagi, ini bisa dibilang Luna ini sebagai anomali ya. Rata-rata alternative coins lain bleeds ya. Tapi ya seperti yang kita lihat, selalu ada saja kasus khusus gitu. Dan kalau untuk Luna secara weekly-nya pun kita bisa lihat bahwa technically speaking mulai mendekati ya si MA20-nya mulai mendekati gitu. Jadi ya seperti yang gue bilang, nggak selalu harus crash, bisa aja dia konsolidasi di daerah sini, MA20-nya mendekati. Ya kalau terjadi seperti itu ya that's better gitu ya, lebih baik sih begitu. Tapi ya kadang-kadang kita nggak bisa ngatur market, bukan kadang-kadang ya, kita nggak pernah bisa ngatur market. Makanya kita selalu harus siap dengan ya potensi turun ke bawah. Yang dipikir adalah potensi turun ke bawahnya dulu atau resikonya dulu, baru kita pikirin potensinya ke atas. Kalau kebalik, biasanya kena mental. Oke, sebelum lupa, gue ingin ingatkan dulu bagi kalian yang ingin mengikuti giveaway dari Crypto Indonesia, jangan lupa untuk komen di DCWT ini, ya. Jangan komen asal di semua video, karena hanya akan diundi dari satu video ini saja, ya. Gue ulangi, di daily charting tanggal 15 Desember. Nanti linknya mungkin gue taruh di bawah, ya. Caranya gimana? Gue ulangi lagi. Yang pertama, daftar Bybit dengan referral ini. Karena kalau nggak pakai referral ini, kita itu lapor, ya. Kalau lu udah punya akun tanpa referral ini, nggak apa-apa, lu bikin lagi aja. Karena lu nggak perlu depo apapun sama sekali, tetapi ini menjadi salah satu syarat untuk mengikuti giveaway. Kalian harus punya akun di bawah kita, ya. Nggak perlu di depo. Sekali lagi gue omongin, nggak perlu di depo, ya. Dan setelah itu juga jangan lupa untuk masuk ke Telegram grup kita. Dimana ya kalau lu menang, lu harus announce di situ. Lu harus ngomong bahwa gue yang menang, ya di situ. Lalu selanjutnya juga jangan lupa untuk komen, ya otomatis komen juga. Karena kalau gue lihat komennya gini, harus benar juga tulisannya ya.
hashtag giveaway TCI. Jangan sampai ada yang nulisnya giveaway atau giveaway gitu ya, salah pakai U. Jangan sampai salah eja. Karena kalau sampai salah eja itu nggak masuk ke dalam undiannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, cukup straightforward ya. Dan semoga kalian beruntung pada tanggal 20, tepatnya 2 hari lagi kita akan umumkan pemenangnya ya. Jadi jangan lupa juga ditontonin ya pada tanggal 20 karena di situ akan diundi. Oke, dan kita balik lagi ke teknik analisisnya. Di mana kita bisa lihat Solana sudah dalam 2 hari terakhir dibayang-bayangi oleh MA20 ya. 2 hari lalu tepatnya mulai sedikit dipukul ya, mulai sedikit disentil oleh MA20. Sekarang kita akan lihat apakah duel MA20 dengan Solana bisa dimenangkan oleh Solana ya. Jadi untuk sekarang sih sebenarnya masih oke ya. Dia masih technically speaking kemarin masih membuat higher high ya. Nah, sekarang pertanyaan apakah dia akan membuat higher low? Kalau dia bisa membuat higher low, that's really good. Kurang lebih polanya seperti ini ya. Kalau dia bisa membuat seperti ini, dia terpantul lagi di sini, that's really good. Ya, apalagi kalau bisa menjadikan MA20 atau 50 menjadi support ya. Itu bisa kalian jadiin tempat untuk beli lagi ya atau buying position lagi di situ. Tapi untuk sekarang gue belum tambah lagi posisi Solana. Terakhir gue tambah posisi itu Solana di MA20 di weekly ya, yaitu di $160. Bagi kalian yang mungkin belum punya belum punya posisi di situ, ya bisa aja lo tambah kasih buy limit di daerah situ. Tetapi ya seperti yang gue bilang, ini ya ada kemungkinan nggak akan ke situ lagi, ada kemungkinan ya. Karena polanya dia sudah mulai membuat higher high, higher low. Ya, higher low-nya belum konfirmasi sih, tapi ya kita bisa lihat mulai ada kemungkinan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan skenario terbaiknya adalah dia mulai membuat pola seperti ini ya, terus seperti ini. Nah, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ya kita harus bersabar. Karena kuncinya baik lagi masih ada di Bitcoin. Solana ini adalah salah satu aset dari yang ya rata-rata alternative coins yang terdampak besar dengan Bitcoin ya. Berbeda dibandingkan dengan Luna dan juga Matic gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam soal Matic. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan selanjutnya Cardano. Dimana kita bisa lihat Cardano ini masih jadi stable coins ya. Tetapi berita bagusnya apa? Sekali lagi, dia masih bertahan di atas dari $1.20. Jadi sudah berapa kali nih? Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sudah 6 kali dites. Dan sepertinya $1.20 ini masih menjadi support yang cukup kuat. Tinggal pertanyaannya adalah apakah dia lebih kuat dibandingkan dengan MA20, si tukang pukul. Seperti yang kita lihat, MA20 dengan Cardano ini seperti sudah jadi musuh bebuyutan ya. Nyentuh dikit langsung ditampar turun gak kira-kira ya. Sekarang harapan terbesar kita adalah jangan sampai Cardano dipukul dan close daily di bawah dari $1.20. Kemarin dia tepatnya itu di $1.21. Gitu. Kalau dia sampai $1.18, $1.17, that's bad ya. Tapi kalau selama dia masih bisa bertahan di atas dari $1.20, that's good. Dan lebih bagus lagi kalau dia bisa menembus MA20 ya. Jadi PR untuk Cardano kurang lebih seperti itu. Dan kalau gue pribadi sih, kalau lu udah punya di daerah $1.20, ya sudah, just wait and see. Kalau kalian belum punya di daerah situ, ya mungkin boleh saja kalian pertimbangkan untuk tambah posisi di daerah $1.20 untuk Cardano. Jadi kurang lebih seperti itu, quite simple. Dan seperti biasa dia perlu membuat pola higher high, higher low ya. Otomatis harus bisa menembus dan close di atas dari MA20 di daily. Dan selanjutnya Matic. Matic kita bisa lihat kurang lebih movementnya cukup mirip seperti Luna ya, di mana dia sama-sama menjadikan MA20 sebagai support. Dan kita bisa lihat kalau ngomong dramatis, lebih dramatis si Matic mungkin ya, di mana kemarin weeknya cukup panjang. Wah, orang banyak yang udah, waduh turun. Ternyata dia mulai naik lagi gitu ya. Dia suka ngeprank kayaknya. Jadi PR utama dari Matic adalah dia jangan sampai breakdown. Ya, jangan sampai breakdown dari MA20, apalagi kayak kemarin nih, tembus juga MA50. That's not gonna be good. Tapi ya overall bisa dibilang not bad at all. Secara movement not bad ya dari Matic. Jadi kalau kalian ingin tambah posisi Matic, sebenarnya boleh saja averaging di daerah MA20 atau 50. Ya, jadi kurang lebih di daerah situ. Dan bisa dibilang ini menjadi satu daerah akumulasi mungkin ya. Selama Bitcoin masih ngambek, mungkin ini akan bisa terus menjadi daerah akumulasi. Kurang lebih seperti itu untuk Matic. Dan overall menurut gua Matic masih punya peluang besar gitu untuk naik. Ya, karena kenapa? Sekarang kita bisa lihat bahwa ETH 2.0 tertunda lagi ya. Seperti yang gue sudah bahas di DCWT seminggu lalu kayaknya ya.
di mana difficulty bomb dari Ethereum itu diundur. Otomatis ETH 2.0 pun akan mundur. Nah, semakin lama ETH 2.0 mundur, Matic akan semakin kepakai sebagai layer 2 ya. Dan seperti kita lihat juga semakin banyak adopsi Polygon ya atau Matic. Banyak project-project yang mulai compatible dengan Matic. Seperti Uniswap dan ya ada banyak lagi lah, kalian bisa research lagi sendiri. Jadi itu mungkin salah satu alasan kenapa Matic cukup kuat secara teknik analisisnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic dan semoga kalian terus akumulasi ya. Dan ngomongin soal anomali, kita ada satu lagi yaitu AVAX ya. Di mana AVAX ini kemarin gue bilang kan gue sih pasang buy limit di daerah MA20-an. Gue nunggu pantulan di situ. Dan yes, ternyata mantul ya. Jadi congrats bagi kalian yang sudah pasang di situ. Jadi overall AVAX ini bisa dibilang cukup menarik ya movementnya, di mana sudah berapa lama dia di sini konsolidasi dan akhirnya breakout ya. Breakout dan menjadikan MA20 sebagai support. That's really good. That's really good. Kalau secara fundamental kenapa bisa menarik seperti ini? Karena ya tinggal lu lihat sendiri aja Twitter dari AVAX ya. A lot of progress. Banyak banget new partnership dan lain-lain gitu. Jadi ya baik lagi, semakin banyak project-project yang dibuat di dalam satu network, menurut Metcalfe's Law, network tersebut akan semakin berharga gitu ya. Jadi ya itu kurang lebih kenapa AVAX bisa naik terus. Dan overall bisa dibilang AVAX ini adalah salah satu alternatif coins yang aneh juga gitu dibandingkan dengan yang lain. Saat Bitcoin sedang di bawah dari bull support band di sini ya, tapi dia bisa terus berusaha naik ya. Itu anomali ya. Jadi jangan berharap semua bisa ke AVAX, jarang yang ke AVAX. Jadi berbahagialah ya kalian yang memegang banyak AVAX ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan kita tinggal tunggu nih saat Bitcoin menemukan momentum yang cukup ya kita bisa lihat dia akan ikutan ketarik juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan overall kalau secara weekly juga dia udah lumayan ya, ada koreksi yang lumayan kemarin. Jadi mungkin ada nafas lagi nih buat FX kembali lagi naik ke atas. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.